Ini kaitannya tentang ayat yang tadi terkait ujian yang akan Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di halaman 396. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja hanya dengan mengatakan amanna, kami telah beriman ya Allah, dan mereka tidak diuji? Allah sebutkan lagi di ayat ketiga yang artinya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar keimanannya, yang benar-benar kepercayaannya kepada Allah, yang benar-benar tauhidnya kepada Allah, dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi kita tidak bisa lolos dari ujian, karena ujian ini adalah sebuah kepastian dan konsekuensi hidup bagi kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalimat yang kedua, saya sambil lihat jam karena sudah jam 5. Mungkin kita tidak akan begitu detail ya, karena puncaknya nanti akan ada di ayat berikutnya ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sudah jam 5, saya mohon izin saya agak percepat sedikit. Di ayat berikutnya kalau kita ingin bertadabbur lebih detail, kita lihat macam-macam atau aneka ragam ujian ini. Tadi kita sudah sebutkan ada 5. Allah awali dengan menyebut bisyai'in. Jadi Allah jelaskan secara detail di ayat ini bahwa ujian yang kami timpakan itu tidak full kualitas dan kuantitasnya 100%, tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Buktinya dengan kalimat Allah di sini di awal, bisyai'in, dengan sedikit saja, Bisa dibilang jika ada gempa misalnya 5,4 skala Richter misalnya, atau mungkin yang baru kita dengar dan baca beritanya kemarin 6,4 skala Richter yang terjadi di Garut, walaupun tidak ada rumah dan bangunan yang hancur. Tetapi kalau kita baca ayat ini, maka menurut ilmu Quran, bencana yang terjadi di muka bumi ini belum sepenuhnya secara kualitas dan kuantitas 100% di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit saja. Lalu kapan terjadi 100%, Bapak dan Ibu sekalian? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Inilah gempa yang sebenar-benarnya 100% kualitas dan kuantitasnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nama surat ini disebut Al-Zalzalah. Az-Zalzalah, bagian dari hari kiamat. Inilah gempa yang diinginkan Allah, yang hari itu terjadi hari kiamat. Tidak ada tempat yang ketika gempa itu terjadi masih rapi, masih bisa mencari keselamatan di tempat itu. Tidak ada lagi. Sampai Allah sebutkan di ayat berikutnya di surat ini, semua isi bumi semuanya dimuntahkan. Bahkan kalau kita baca nanti di ayat berikutnya, Allahu Akbar, sangat dahsyat kalau kita paham ayat demi ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah yang 5, kita balik lagi. Jadi 5 musibah dan ujian Bapak dan Ibu sekalian hanya baru sedikit saja. Jadi kalau orang-orang bilang syai, guru dosen saya pernah dari Mesir mengajar seni bahasa Arab, namanya pelajaran balaghah. Itu selalu memberikan isyarat dengan tangannya kalau mengajar bahasa Arab. Ya. Menyebut kecil sedikit, misalnya sedikit sekali, sedikit saja dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara kuantitas yang menjadi bahan ujian untuk kita hanyalah sedikit. Jadi ini belum bicara tentang kualitas, baru kuantitas. Jadi dari sekian banyak musibah hanya 5 dalam ayat ini yang ditimpakan kepada kita. Artinya banyak sekali penderitaan, musibah dan ujian
kekurangan harta. Mohon maaf, khauf, rasa takut dulu ya. Rasa takut lalu kemudian rasa lapar. Lalu kemudian setelah dua ini baru kekurangan harta, kekurangan jiwa atau kematian, dan kemudian kekurangan buah-buahan. Ada 5. Ada dalam salah satu tafsir, Masya Allah, menjelaskan andai saja kualitas dan kuantitas pujian itu total 100% sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hamba Allah bisa mati karena apa? Rasa takut. Bayangkan, ada orang mati karena apa? Rasa takut. Jadi karena takut inilah yang membunuhnya. Tapi karena kualitas dan kuantitasnya hanya masih sekian persen, karena hanya sedikit dari rasa takut, maka jarang ya bapak-bapak yang ibu sekalian, jarang ya kita dengar ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hamba Allah fulan bin fulan telah meninggal dunia disebabkan karena rasa takut. Kan nggak pernah ya, paling karena telah sakit atau hal-hal yang karena memang yang Allah berikan masih sedikit. Begitu pula dengan rasa lapar. Andai saja kualitas dan kuantitasnya total 100%, betul-betul orang tidak bisa, orang meninggal karena rasa lapar. Makanya kalau dari sisi kedokteran, mohon maaf, luruskan saya jika saya salah, kelaparan itu masih butuh sekian hari baru seseorang bisa meninggal dunia. Artinya kalau sehari saja 24 jam ada orang yang lapar, masih belum sampai dia meninggal dunia. Betul nggak? Masih bisa ya, bernafas ya. Karena untuk kelaparan tidak langsung bisa membuat orang meninggal dunia. Allahu Akbar walillahil hamd. Bayangkan bapak-bapak dan ibu sekalian, dulu di zaman Rasulullah SAW, untuk berislam saja kita harus sembunyi-sembunyi, sehingga banyak orang yang tersiksa dan disiksa oleh majikannya hanya karena dia mau berislam. Ya alhamdulillah, mesin kita sudah mudah. Tua kita juga sudah mulai mendengar ketika azan dikumandangkan, kita bisa datang. Alhamdulillah saat ini pemerintah belum melarang yang namanya azan. Alhamdulillah. Belum ada juga orang yang berdiri di depan masjid dan melarang kita untuk datang sholat berjamaah. Alhamdulillah. Artinya cobaan-cobaan yang begitu berlipat-lipat masih belum kita rasakan dibanding perjuangan Nabi dan orang-orang yang berada di sisi beliau. Ada umat-umat terdahulu yang dihukum Allah dengan musibah lapar dan ketakutan yang banyak. An-Nahl ayat 112. Ayat ini rupanya menjelaskan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini menjelaskan tentang orang-orang Quraisy di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Mekah, masya Allah, rezekinya berlimpah, buah-buahan semuanya bisa dipasak dari Syam, dari Yaman, makmur. Tapi ketika 13 tahun Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, lalu kemudian dakwah tauhid Nabi ditolak begitu saja oleh orang-orang Quraisy saat itu, karena diantaranya adalah kebanggaan mereka yang berlebihan dengan harta yang berlimpah yang Allah karuniakan kepada mereka, sehingga dakwah Nabi bisa disebut gagal karena mereka tidak mau menerimanya. Waliyahulillah. Setelah itulah sebutkan di surah An-Nahl ini ayat 112, Allah memakaikan kepada mereka libasal ju'i wal khauf. Allah memakaikan dalam diri mereka perasaan takut dan lapar yang berlebihan, sehingga buah-buahan mereka sulit untuk mendapatkan. Kenyamanan yang dulu mereka rasakan dijadikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil serta merta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa persiapan apapun dari mereka, sehingga mereka merasa disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Ujian tersebut bukan untuk membinasakan, tetapi untuk membedakan antara yang beriman dan yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang-orang yang beriman ditimpa musibah dan ujian, tujuannya tentu bukan untuk membinasakan, karena masih ada iman di sana, tetapi hanya untuk sebagai ajang pembuktian. Bisa jadi orang-orang yang tertimpa musibah itu sudah jarang baca Quran, sudah jarang datang ke masjid sholat berjamaah, sudah jarang ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, jarang saling menasihati, sehingga ketika ada tetangganya yang berjudi, minum khamar, tetangga yang lain tidak mau memberikan nasihat dan membiarkan begitu saja, sehingga semuanya terjadi tanpa ada yang ingin memberikan nasihat. Waliyahulillah. Turunlah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun
peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mungkin kita bisa kaitkan dengan diskusi bapak-bapak dan ibu sekalian di grup WhatsApp Al-Istiqomah. Masya Allah. Apakah semua musibah itu adalah azab atau hanya ujian dan cobaan? Tentu dari pernyataan yang sudah kita jelaskan, semua masing-masing bisa mengambil kesimpulan. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jam 5:09, coba percepat sedikit. Di slide berikutnya, firman di sini, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah kami sajikan dengan macam-macam ujian tersebut, sehingga nanti mudah-mudahan ketika memang atas izin Allah, qadarullah ma syaa fa'al, salah satu dari ujian-ujian ini akan ditimpakan Allah kepada kita, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah di antara hamba-hambanya yang siap menyambut setiap musibah-musibah tersebut. Yang pertama adalah al-khauf. Saya coba ringkas dan saya coba sarikan dari berbagai tafsir, di antaranya tafsir Imam Al-Qurtubi. Tafsir ini memang fokusnya adalah menerjemahkan atau menafsirkan kosakata Al-Quran, Imam Al-Qurtubi. Juga kami sajikan dari tafsir As-Sa'di dan juga tafsir yang masyhur yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Imam Ibnu Katsir salah satu kelebihannya adalah ada metode tafsir ayat dengan ayat dan tafsir ayat dengan hadis, sehingga semakin banyak penjelasan yang kita dapatkan dalam ayat tersebut. Rasa takut yang dimaksud adalah dalam rasa takut yang umum maupun rasa takut secara pribadi, secara personal. Rasa takut yang umum misalnya takut kepada musuh. Nah, ini disebutkan oleh para ulama karena memang keadaan di zaman Rasulullah SAW sering terjadi peperangan. Para ahli sejarah menyebutkan kurang lebih 29 peperangan terjadi di zaman Rasulullah. Salah satu yang kalah, ya, berakibat kalah umat Islam saat itu adalah perang Uhud. Sedangkan yang lain atas izin Allah, alhamdulillah, semuanya berakhir dengan kemenangan bagi orang yang beriman. Nah, rasa takut kepada musuh karena memang saat itu sudah terjadi peperangan. Kita saat ini bagaimana dengan rasa takut ini? Sebutlah misalnya takut terjadi tsunami misalnya. Ya, karena ini kan nanti akibatnya kepada umum para jamaah misalnya, semua yang bisa terkena dampaknya. Ada juga orang tidak bisa tidur, tidak bisa tenang sehari-hari tinggal di rumahnya, takut didatangi oleh rentenir misalnya. Ya. Dan rasa takut dan kecemasan yang lain. Ya. Kemudian hal-hal secara pribadi, misalnya takut terkena penyakit, ya. Takut dirampas hartanya, apalagi lagi musim-musim begal misalnya, takut ya, dibegal sama orang jahat di tengah perjalanan misalnya dan lain-lain. Ini belakangan timbul lagi video, ya, yang membuat para imam takut. Tapi insya Allah takutnya tidak berlebihan, hanya untuk waspada saja. Ya, kemarin beredar di Masjid Bekasi, ada orang-orang tidak waras lagi datang ke masjid sholat. Ya, jadi di videonya itu sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Orang yang memukul imam juga sudah bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Persis di belakang imam sudah bertakbiratul ihram. Ketika imam membaca Al-Fatihah beberapa ayat, ya, kemudian orang yang berada di belakang imam itu langsung maju hantam imamnya, ya, dari belakang. Lalu saking khusyuknya jamaah imam di sampingnya, saking khusyuknya sholat, ya, baru sadar imam dipukul setelah pukulan itu tersampaikan. Saking khusyuknya, ya, jamaahnya, masya Allah. Ya, insya Allah di sini aman. Ya. Banyak algojo yang setia di dalam imam. Penjahat orang tidak waras kan, lihat bodi ketua DKM kita saja udah gede, besar bodinya, takut kepada DKM kita, masya Allah. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi ujian kita adalah rasa takut. Kemudian setelahnya adalah kelaparan atau rasa lapar. Kelaparan karena sedikitnya makanan, kemarau yang panjang karena kesulitan ekonomi, karena penyakit dan lain-lain. Ada orang waliyadzubillah kena tantangan misalnya, harus taat kepada dokter, ya. Jadi makan ini, makan itu tidak boleh, ya. Karena harus seperti ini dan seperti itu. Itu juga melanda, itu juga ujian, ya, itu juga ujian, ya, kepada orang-orang tertentu.
Nah kita yang alhamdulillah ya, makan apa saja masih boleh, alhamdulillah. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, mencakup segala sebab yang bisa mengakibatkan kekurangan harta tersebut. Misalnya musibah, ya. Yang sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, 5 ujian ini benar-benar kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan, bagi orang-orang yang tertimpa musibah, bencana, luka dan lain-lain, biasanya 5 ini langsung, ya, langsung mereka rasakan. Seketika gempa itu terjadi, 5 ini langsung menjadi ujian bagi mereka. Tapi nanti kalau kita tadabbur lagi, ya, kita dapatkan nanti ayat berikutnya, itu langsung Allah hendak menjelaskan bahwa seketika ujian yang 5 itu mereka dapatkan, seketika itu pula pahala dan balasan dari Allah mereka dapatkan. Ya, nanti di ayat berikutnya 156. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita lihat kekurangan harta diakibatkan karena musibah. Yang dulu Masya Allah bisa duduk dengan nyaman, ya, sambil menikmati nonton Piala Dunia misalnya bersama keluarganya, ada AC-nya nyala, rumahnya mewah yang nyaman, tiba-tiba disini Allah sekali gempa, sekali goyang, rumah yang nyaman sudah tak ada lagi harganya. Televisi yang begitu besar dan begitu mahal kita habiskan harta kita untuk membeli benda tersebut, hancur lebur, tertelan dalam bumi. Waliyahulillah. Semua terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita hanya bisa tinggal di bawah tenda-tenda yang disiapkan. 2010, beberapa tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, ya, ketika meletusnya Gunung Merapi, saya di antara yang Allah takdirkan bergabung di antara relawan-relawan yang dikirim ke Merapi. Sampai alhamdulillah sampai sekarang di sana ada rumah-rumah Quran yang kita bangun di Gunung lereng Merapi dan beberapa lereng-lereng yang lain. Kita ajarkan Quran di sana sejak tahun tersebut sampai tahun ini masih terus berlanjut. Memang ya, kalau ada isu kemarin kristenisasi dan lain-lain, saya tidak ingin berbicara lebih jauh, tapi dengan mata kepala kami menyaksikan, ya, kami yang membagikan bantuan. Karena saat itu memang kita bertahan di sana sampai 1 bulan setelah bencana, 3 minggu, minggu ketiga sampai bulan pertama selesai, kami masih ada di sana. Ini mungkin juga untuk DKM, karena bantuan-bantuan itu bertumpuk di hari-hari pertama. Dari TV One, dari semua yang bertumpuk, lalu kemudian dibagikan, selesai. Tiba nanti orang-orang yang punya misi-misi tertentu itu datang dengan pakaian-pakaian resmi, ya, ala-ala apa istilahnya, bukan paspor, tapi yang perempuan itu apa istilahnya? Biar, betul. Kami lihat misionaris, kami lihat dengan mata kepala. Dusun yang terdekat dari dusun kami membangun posko itu diberikan informasi bahwa mereka harus datang ke gereja-gereja terdekat untuk mendapatkan bantuan. Kalau kita tidak datang ke gereja, kita tidak otomatis tidak mendapatkan bantuan. Waliyahulillah, sampai teriris hati kami. Ada dusun dekat tempat kami membangun posko, teriris hati kami. Satu dusun semuanya masuk Kristen. Waliyahulillah, semuanya murtad. Waliyahulillah. Ya, karena memang faktanya mereka butuh makanan, mereka butuh ini dan itu. Tetapi di sisi lain, di sinilah ujian kita. Di sinilah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal anfus, mencakup pribadi dan orang-orang yang dicintai. Artinya ujian berikutnya adalah kekurangan jiwa atau kematian. Bisa jadi kita sendiri bisa meninggal dunia, atau orang-orang yang kita cintai, istri kita, pasangan kita hari ini, anak-anak kita, semuanya, entah akibat sakit, cacat, ataupun meninggal dunia. Bahagia kita hari ini bisa berada di majelis ilmu bersama pasangan-pasangan kita. Tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Bisa saja kita mendahului anak-anak kita, sebaliknya Bapak dan Ibu. Bisa juga anak-anak kita mendahului kita. Maka jika saya bisa berpesan di majelis yang mulia ini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kepada Allah, jika ada waktu kita bisa menjenguk anak-anak kita yang mungkin saat ini sudah berkeluarga, jenguklah mereka.
berikanlah nasihat-nasihat yang terbaik, nasihat yang bisa membawa mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anakku, aku lihat kamu beberapa tahun terakhir, masya Allah, karirmu lancar, rezekimu tak pernah ada putusnya, anakmu berprestasi, istrimu di rumah selalu setia. Tapi kok kenapa beberapa hari ini saya lihat ketika saya berada di rumahku, saya melihat azan berkumandang, kenapa kamu tidak datang ke masjid? Kenapa kamu tidak mendirikan sholat? Bukankah itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku takut, ayah takut, apa yang pernah terjadi kepada ayah ini terjadi juga untukmu. Dulu ketika ayah masih ganteng, masih kuat, mengajar mencari harta di tempat kerja, Allah yang berprestasi, selalu naik derajat dan pangkat. Tetapi karena Allah diuji dengan istidraj, diberikan nikmat yang begitu banyak, bisnis semuanya lancar, tetapi karena ayah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua harta titipan Allah itu semuanya Allah ambil seketika. Alhamdulillah, ayah punya istri, ibumu yang setia itu, yang kembali menguatkan ayah sehingga ayah kuat dan kembali beriman, menguatkan keimanan dan tauhid kepada Allah. Ayah mampu bangkit dari awal lagi, wahai anakku, sampai setelah ini ayah mampu memberi nafkah kepadamu, dan kamu pun bisa sukses seperti hari ini. Ibu-ibu yang muliakan Allah, kalau ada kesempatan jenguk anaknya, yang hari ini anaknya yang perempuan mungkin sudah dibawa oleh suaminya. Jika ada waktu, jenguk mereka, berikan nasihat-nasihat yang terindah, karena hari-hari esok belum tentu masih milik kita. Sebelum Allah mencabut ajal kita, mari jenguk anak-anak yang paling kita cintai, berikan nasihat-nasihat terindah agar mereka bisa membangun hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika anak-anak kita ini tidak ada lagi bekal yang mampu kita berikan kepada mereka setelah kita meninggal, kecuali tauhid mereka kuat, hubungan mereka kepada Allah kuat, ibadah mereka kuat, inilah bekal terbaik bagi seorang ayah yang sebentar lagi hendak sampai di garis finish sebelum ajal menjemput. Sebaliknya, kalau hanya yang harta kita banggakan, aset-aset yang bergerak yang selalu kita tulis-tuliskan dan kita bagi-bagikan kepada anak-anak kita, hanya semuanya bersifat harta benda ini yang selalu kita bangga-banggakan kepada mereka. Waliyadillah, betapa banyak berita yang kita baca, saudara kandung membunuh anaknya hanya karena warisan. Beberapa hari yang lalu saya baca dan viral di sosmed, seorang pemuda berusia 22 tahun membunuh ayahnya dan saudara kandungnya hanya disebabkan karena warisan yang sebentar lagi mereka ingin bagi-bagikan. Waliyadillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 ujian dari surat Al-Baqarah ayat 155. Ujian yang terakhir darinya adalah ujian as-samarat, ujian berkurangnya buah-buah. Tapi ada penjelasan menarik Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah musibah agama. Musibah agama. Kalau memang itu adalah musibah dunia, mudah-mudahan karena keimanan kita insya Allah kita kuat. Tetapi ada musibah yang wajib kita berikhtiar untuk menghindari dan harus bersiap, yaitu musibah agama. Ini dari penjelasan Imam Asy-Syafi'i dalam ayat ini terkait, beliau menyebutnya adalah dari sisi ujian musibah terkait ibadah. Tapi saya bahasakan musibah agama, sehingga dalam salah satu doa Rasulullah SAW mengajarkan kita meminta, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai menjadikan musibah bagi kami dalam agama kami. Contoh-contoh musibah agama ini nanti kemungkinan di antaranya bagaimana yang dulu melihat ya, ujian dan musibah yang menimpakan kepada kita, misalnya rasa takut. Ya. Rasa takut yang sebenarnya kan adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah yang membuat dia itu rajin ibadah, rajin sholat dan lain-lain. Artinya ini takut yang positif, yang membuat dia membangun hubungannya betul-betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin erat dan semakin dekat. Tetapi seringkali ada rasa takut yang menjadi ujian bagi kita. Ya. Orang-orang yang dilanda rasa takut kepada Allah, takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebentar lagi katanya ada isu 2023 takut resesi, misalnya. Ya.
ini dan itu. Takut nanti kalau dia meninggal ya, anaknya bagaimana melanjutkan kehidupannya, apalagi masih kecil dan lain-lain. Rasa takut yang sebenarnya kalau kita betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani semua ikhtiarnya, sebenarnya sudah ada jawabannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang kalau berani mengatakan sesungguhnya Tuhan kami adalah Engkau ya Allah, lalu kemudian mereka yakin dan percaya dengan itu, kemudian mereka istiqamah di atasnya, Allah sudah berikan berita gembira kepadanya. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, karena kesedihan dan ketakutan itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kenapa? Kuat tauhid kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah, sehingga Allah pun berikan pahala dan ganjaran kepada kita. Rasa takut dan rasa sedih kita sudah dicabut oleh Allah sebelum kita meninggal. Makanya di ayat itu Fussilat ayat 30 ini sering dibacakan oleh imam biasanya sholat Jumat, itu dijelaskan bahwa pada ibu sekalian, ada orang yang ketika dia meninggal dunia langsung dia tersenyum. Pernah ibu lihat video atau foto orang meninggal dunia tersenyum? Ya, kalau kita baca ayat tadi Fussilat ayat 30 itu tafsirnya menjelaskan sebelum orang itu meninggal karena dia sudah istiqamah dengan keimanan dan keislamannya kepada Allah, malaikat dua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya sebelum dia meninggal, sebelum dicabut ajalnya, sebelum sakaratul mautnya datang, dibisikkan di telinganya, janganlah engkau bersedih, rezeki anakmu sudah kami tanggung. Janganlah engkau bersedih, urusan istrimu sudah kami siapkan. Dia jadi rasa sedih dan rasa takut sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal, karena sudah dijelaskan oleh malaikat kepada, sehingga yang terjadi hanyalah tersenyum karena melihat berita gembira dari malaikat. Mudah-mudahan kita di antara orang-orang seperti hal yang diberikan di dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa musibah agama Bapak dan Ibu sekalian? Yang kedua adalah rasa lapar saat berpuasa di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang tidak mau berpuasa karena dia tidak mau menjadi bersungguh-sungguh ketika berpuasa, karena mungkin kebiasaannya suka merokok ya, dan lain-lain, sehingga kalau berpuasa dia tidak bisa meninggalkan rokoknya misalnya, misalnya, atau benda-benda atau hal yang lain misalnya, yang menjadi penghalang dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang berikutnya, nafsu minal amwal, takut berkurangnya harta karena zakat dan sedekah. Ini juga musibah dalam agama seseorang. Akhirnya hartanya tidak pernah dia keluarkan untuk berzakat, yang sudah sampai nisabnya tapi masih dipegang dan selalu disembunyikan dan tidak mau dikeluarkan zakatnya karena takut hartanya berkurang. Padahal masya Allah Bapak dan Ibu, kalau kita baca pahala sedekah, hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, masya Allah, rupanya harta, hakikat harta kita sebenarnya di sisi Allah adalah harta yang kita zakatkan, harta yang kita infakkan, dan harta yang kita sedekahkan. Di antara fungsi zakat bagi seseorang yang sudah sampai nisabnya misalnya adalah littathir, untuk mensucikan harta-harta yang sudah kita miliki. Allahu Akbar. Penyakit berikutnya yang kita sering kasih ya, karena waktu sudah mau 5:30, adalah al-anfus, kematian karena rasa sakit yang diderita. Kemudian yang terakhir as-samarat, meninggalnya anak atau orang yang dikasihi. Masya Allah, kalau ahli tafsir yang lain menjelaskan buah tadi dengan buah-buahan yang sering kita makan, Imam Asy-Syafi'i banyak punya tafsir yang lain. Beliau menafsirkan yang dimaksud buah adalah buah hati, yaitu seorang ayah dan ibu yang diuji meninggal anaknya. Bapak dan Ibu sekalian, karena Allah, mengapa ini beliau sebutkan dalam tafsirnya? Rupanya beliau kaitkan penjelasan ini dengan hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang panjang terkait ujian yang menimpa seorang ayah dan ibu yang anak kecilnya meninggal dunia. Mungkin tetangga kita pernah mengalami ini. Sampaikan kepada mereka hadis ini. Hadis yang panjang di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, apakah benar engkau sudah mencabut anak dari nyawa si fulan? Nyawa dari anak si fulan?" Kata malaikat, "Na'am, benar wahai Allah." Lalu bagaimana sikap mereka merespon hal tersebut wahai para malaikat? Malaikat menjawab, "Hamidaka ya Rabb, wastarja'aka ya Rabb." Malaikat menjawab, orang-orang hamba-hamba yang beriman itu, mereka menyambut kematian anaknya yang baru mencabut nyawanya dengan memuji-Mu ya. Lalu kemudian mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Andai ada orang yang seperti ini, maka kata Allah kepada para malaikat, ubulu lahum
bangunkan kepada mereka baitan fil jannah, rumah di surga. Fasammaitu baital hamd. Allah pun menamakan dalam hadis ini rumah tersebut dengan rumah pujian atau rumah alhamd, yang artinya adalah pujian bagi orang-orang yang kuat menerima takdir dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita baru sampai di ayat yang ke 155. Baik, apakah kita lanjutkan? Padahal kita lanjutkan sedikit Pak, insyaallah. Ya. Ibu-ibu boleh kita lanjutkan. Jika mungkin ada yang sudah punya hajat mungkin mau pulang, boleh kami duluan. Ya, kita lanjutkan sedikit saja. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dalam tafsir para ulama menjelaskan manusia ini akan terbagi ke berbagai macam kelompok-kelompok. Ketika menghadapi musibah, ya, ada 4 kurang lebih kelompok yang dikelompokkan oleh para ulama. Ya, yang pada dasarnya ada 2 kelompok sebenarnya secara dasar. Ya. Tapi secara tingkatan tertinggi ada 4 sikap manusia dalam menghadapi musibah. Jika di akhir ayat ini 155 Allah jelaskan wabashshiris sabirin, dan beritakan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, maka di sini para ulama menjelaskan ada orang yang ketika menghadapi 5 musibah di atas, dia menghadapinya dengan sifat al-jaza. Al-jaza ini artinya berpribadi atau berjiwa tidak sabar, suka meronta-ronta ketika diberikan ujian, lalu kemudian lebih banyak protes atas takdir yang telah Allah timpakan kepadanya. Waliyadzubillah. Itu terlihat dari tindakan dan ucapannya yang tercela. Maka kalau dikaitkan dengan penjelasan para ulama, bapak-bapak dan ibu sekalian, di antara sifat jahiliyah, orang-orang jahiliyah terdahulu yang masih terwariskan oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman ini adalah an-niyahah, merespon berlebih-lebihan, bersuara, menangis dan bersuara keras di saat ada orang yang dicintainya meninggal dunia. Nah, hati-hati bapak-bapak dan ibu sekalian, karena ini di antara sifat orang-orang jahiliyah terdahulu. Lalu golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang bersifat as-sabar, bersifat sabar. Nah, ini pun hukumnya adalah wajib. Jadi tidak sabar ini haram bagi kita. Artinya kita wajib bersabar, karena siapa orang yang tidak bersabar menyambut ujian dan musibah dari Allah, maka mereka akan ditimpakan dosa dari Allah Subhanahu wa taala.